Indonesia, merdeka pada 17 Agustus 1945, mempunyai keragaman suku bangsa dan adat istiadat serta persatuan dan kesatuan yang kuat, ternyata tidak menjamin mempunyai susunan pemerintahan yang kuat. Gimana sih perkembangannya? Kok bisa ya? Orde Baru lahir setelah peristiwa G30 SPKI. Sejak ada upaya penumpasan pemberontakan G30 SPKI, sejumlah tokoh bersama rakyat berniat menata kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Lahirnya Orde Baru kemudian ditandai oleh keluarnya Super Semar. Nah, apa itu Super Semar? Super Semar adalah singkatan dari Surat Perintah 11 Maret 1966 yang dikeluarkan oleh Soekarno dan ditunjukkan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan NKRI. Kebijakan politik selanjutnya adalah normalisasi hubungan dengan Malaysia yang ditandai dengan perundingan Bangkok pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966. Pada 8 Agustus 1967, Indonesia menghadiri deklarasi Bangkok untuk menandatangani pembentukan ASEAN dan masuknya Indonesia menjadi anggota ASEAN yang beranggotakan 10 negara di Asia Tenggara. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 6 kali sebagai wujud demokrasi Pancasila. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dilakukannya penggabungan partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya. Selain itu, pemerintah pada masa Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI atau disebut dengan dwi fungsi, yaitu peran pertahanan dan keamanan serta peran mengatur negara. Selain itu, pada masa Orde Baru terjadi sengketa Irian Barat. Akhirnya pada 19 November Irian Barat disahkan oleh PBB yang menandai bergabungnya Irian Barat ke NKRI. Berakhirnya masa Orde Baru yaitu ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto yang didorong oleh gerakan masyarakat, yaitu Trisakti dan tuntutan gerakan reformasi. Dalam menjalankan tugasnya, B.J. Habibie harus menghadapi bermacam tantangan. Salah satunya adalah lepasnya Timor Timur. Selain itu, pada 1999 juga telah diadakan pemilu pertama. B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Gus Dur, Presiden keempat. Megawati, Presiden kelima, Presiden yang diangkat menggantikan Gus Dur yang merupakan wakil Gus Dur sebelumnya. Saat pemerintahannya terjadi pemberontakan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Selain itu juga terjadi sengketa Sipadan dan Likitan. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden keenam. Ia adalah presiden pilihan rakyat pertama yang menjabat selama 2 periode. Saat pemerintahannya terjadi penambahan provinsi baru menjadi 34 provinsi. Jokowi, Presiden ke-7. Pada masa pemerintahannya terjadi perombakan kabinet dengan mengganti 6 menterinya. Masa reformasi merupakan era keterbukaan untuk menyampaikan pendapat terhadap perkembangan segala bidang. Seharusnya kita bisa memanfaatkannya dengan baik, tapi buktinya malah buat para pejabat jadi korupsi. Terus gimana ya? Nah, solusinya kita harus memanfaatkan hak bersuara kita buat membangun negeri ini menjadi lebih baik. Karena kita masih perlu generasi yang mau membangun negerinya tanpa keegoisan.